Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indra Kertati selaku dosen pengampu dan yang saya hormati rekan-rekan semua. Perkenankan pada sore hari ini saya memaparkan makalah yang kami buat, yaitu dengan judul Reformasi Birokrasi di Tingkat Desa. Perkenalkan, nama saya adalah Kori Anbariati dengan NPM 1910363101039. Baiklah, untuk bersingkat waktu akan saya paparkan. Baiklah, kita masuk kepada konsep dari birokrasi. Menurut Blau, birokrasi adalah organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Birokrasi menurut Muhaimin adalah keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang bertugas membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu. Berdasar dari kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Sedangkan konsep reformasi birokrasi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur pemerintah, baik pada pemerintahan lokal maupun nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi salah satunya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Secara ontologis, perubahan paradigma government menuju governance berwujud pada pergeseran pola pikir dan orientasi birokrasi yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada hakikatnya, reformasi birokrasi dilakukan untuk melakukan pembaruan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut berbagai macam aspek, yaitu kelembagaan organisasi, ketata laksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya yaitu ada 5. Yang pertama adalah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kita kenal sebagai KKN yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan kemudian yang kedua, tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik, tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintah. Kemudian tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah masih rendah. Dan yang terakhir, tingkat disiplin dan etos kerja pegawai masih juga rendah. Dan sekarang kita akan melangkah ke pertanyaan, sejauh manakah reformasi birokrasi di desa sekarang berjalan? Pada dasarnya, manajemen desa harus dilakukan melalui reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini memastikan pelaksanaan undang-undang desa berjalan sesuai harapan. Persoalan yang muncul ke permukaan harus dijadikan sebagai tantangan bagi desa ke depan menjadi lebih baik. Misalnya, kesiapan pemerintahan desa, sumber daya aparatur dan sistem tata kelola desa yang masih lemah, yang merupakan persoalan dari desa tersebut. Sehingga sebaiknya diselesaikan persoalan tersebut yang ada secara bertahap dan berkelanjutan, sembari mengembangkan potensi yang ada pada pemerintahan desa, sehingga semua komponen dan elemen desa mempunyai sinergitas dan konektivitas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Birokrasi pemerintahan desa adalah salah satunya organisasi birokrasi di tingkat desa yang menjalankan 2 fungsi, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Birokrasi pemerintahan desa merupakan garis terdepan yang berhubungan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang harus bersikap netral, tidak memihak kepada kelompok tertentu,
dengan tujuan agar pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat desa tersebut. Dalam hal memberikan pelayanan, birokrasi pemerintahan desa dituntut untuk lebih efektif dan efisien sehingga akan tampak mementingkan kualitas pelayanan tersebut. Kita melihat pada sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya peraturan desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 72 tahun 2006 tentang desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah satu, urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Yang kedua, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa. Yang ketiga, tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintahan kota atau kabupaten. Yang keempat, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan sepenuhnya kepada desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran birokrasi memiliki kedudukan dan fungsi signifikan. Oleh karena itu, perubahan peranan birokrasi di tengah masyarakat senantiasa menjadi sangat vital. Arah perubahan sudah dimulai sejak reformasi hingga saat ini. Dorongan internal tersebut melahirkan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama TAP MPR RI nomor 11 MPR 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, PP nomor 1 tahun 99 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan dan tekad pemerintah secara sungguh-sungguh menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pelaksanaan reformasi birokrasi di desa. Konsep reformasi birokrasi dibentuk pada saat negara kita Indonesia ini memasuki era reformasi pada tahun 1998. Reformasi birokrasi adalah suatu konsekuensi logis dari perubahan rezim yang ada, yaitu dari rezim yang otoriter dan sentralistik menuju rezim yang lebih demokratis. Reformasi birokrasi tersebut tidak hanya dilaksanakan di jajaran birokrasi pusat, tapi juga dilaksanakan di daerah yang mana yang berperan penting yang mana menyangkut strategis untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik di daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ditetapkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diharapkan menjadi birokrasi yang efektif. Dalam hal reformasi birokrasi, kualitas pelayanan sangat penting dan berhubungan erat dengan reformasi birokrasi itu sendiri. Kebutuhan akan reformasi birokrasi pada pemerintahan desa menjadi penting karena menyangkut kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi desa akan membentuk suatu sistem pemerintahan desa yang baik dengan kualitas sumber daya aparatur yang kompeten. Berkaitan dengan slogan Desa Membangun, harus dimulai dari sistem atau manajemen desa yang baik dan penguatan terhadap kapasitas sumber daya manusia tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa reformasi birokrasi desa
ditambah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka akan menjadikan sistem pemerintahan desa menjadi lebih baik. Kemudian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai organisasi birokrasi pemerintah, pemerintahan desa menyediakan pelayanan langsung pada masyarakat di tingkat desa dituntut untuk lebih efektif dan efisien serta lebih memperhatikan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat, yang mana sesuai dengan salah satu tujuan penyediaan birokrasi pemerintah menurut Ripley dan Franklin, yang menyediakan sejumlah layanan sebagai hakikat dari tanggung jawab pemerintahan. Apabila tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa itu efektif, efisien, dan berkualitas prima, maka akan menghasilkan kepuasan tersendiri dalam masyarakat. Ada beberapa indikator kepuasan konsumen menurut Zetamel, Parasuraman, dan Berry, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama yaitu tangible, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, dan yang kelima empathy. Sedangkan bentuk pelayanan di tingkat desa ada banyak sekali. Di antaranya itu ada pembuatan KTP, pembuatan KK, akte kelahiran, kematian, waris, mengantar pernikahan, pindah datang dan masuk, dan sebagainya. Mengapa pelayanan publik itu menjadi faktor utama dalam reformasi birokrasi? Hal ini karena masyarakat itu menilai bahwa aspek yang dilayani adalah bentuk konkret perbaikan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat akan menilai sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan desa. Berbagai persoalan pelayanan publik di desa menjadi tantangan bagi desa untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Sejatinya, pelayanan publik diharapkan masyarakat adalah pelayanan yang cepat, mudah, dan baik. Tiga aspek pelayanan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, yaitu pelayanan yang cepat, pelayanan yang mudah, dan pelayanan yang baik. Di mana pelayanan cepat itu tidak menunda-nunda dan diharapkan masyarakat langsung menerima pelayanan yang tidak berbelit-belit, sehingga bila bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kemudian pelayanan yang mudah, yaitu mudah bukan berarti instan, tapi masyarakat cenderung tidak mau ribet dan jelimet dalam menerima pelayanan. Kemudian pelayanan yang baik. Pelayanan baik adalah pelayanan yang diidamkan oleh semua masyarakat. Pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang akan diberikan secara baik, diterima baik, dan diperlakukan baik. Dan masyarakat kadangkala memang menerima perlakuan pelayanan yang tidak baik. Jadi dari semua tadi yang sudah kami paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi birokrasi yang menggambarkan beberapa patologi birokrasi, misalnya praktek KKN, tingkat kualitas pelayanan publik yang masih rendah, tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal, tingkat transparansi dan akuntabilitas yang masih rendah, serta tingkat disiplin dan etos kerja yang masih rendah. Kemudian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, tapi juga berlaku di tingkat daerah, di mana itu semua menyentuh kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam hal ini khususnya di desa. Demikian tadi pemaparan makalah yang saya buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di sana sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.